Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Hani dalam mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2. Di sini saya akan membawakan mengenai mata kuliah dasar-dasar mikrobiologi dan parasitologi infeksi. Untuk sekitar 30 menit ke depan, saya akan mengawali Anda atau membawa Anda belajar mengenai apa itu perbedaan virus dan bakteri, serta bagaimana tanda gejala penyakit yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Apakah Anda sudah siap? Oke, kita mulai saja. Siapkan catatan jika perlu ataupun headset bila dirasa suara saya tidak begitu kencang. Kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memudahkan kita memahami apa itu infeksi. Slide pertama, dan kita mulai. Definisi mikrobiologi. Mikrobiologi sering disebut ilmu praktek dalam biokimia. Dalam mikrobiologi dasar diberikan pengertian dasar tentang apa itu mikrobiologi, yaitu sejarah penemuan mikroba, macam-macam mikroba di alam, struktur sel mikroba dan fungsinya, metabolisme mikroba secara umum, pertumbuhan mikroba dan faktor lingkungan. Mikrobiologi mencakup pengetahuan tentang virus yang sedang tren saat ini, virus corona, pengetahuan tentang bakteri atau bakteriologi, dan pengetahuan tentang jamur atau miologi. Kita akan belajar 3 hal tersebut di atas. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai bakteri. Ini gambar tentang bakteri ya. Jadi kalau bakteri itu diperbesar, ini penampakannya akan seperti ini. Jelas sekali ada flagella di situ dan ada ekornya ya. Bakteri merupakan mikrobia prokaryotik yang satu sel atau uniselular, termasuk khas kelas Schistosomycetes, berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Jadi ini tidak ada yang namanya bakteri perempuan atau bakteri laki-laki, bakteri betina atau bakteri jantan, itu nggak ada ya, karena dia aseksual, tidak berjenis kelamin. Bakteri tidak berklorofil sehingga tidak mempunyai hijau daun, kecuali beberapa yang bersifat fotosintetik. Cara hidup bakteri ada yang dapat hidup bebas, ada yang menempel pada makhluk lain atau parasitik, ada yang saprofitik, ada patogen pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sifatnya patogen, itu merugikan ya, tapi ada juga bakteri baik, terutama di usus kita ya. Habitatnya tersebar luas di alam, di tanah, atmosfer, sampai dengan 10 km di atas bumi, di dalam lumpur, dan di laut. Jadi hati-hati, bakteri itu ada di mana-mana, di dalam tanah, di dalam udara, sampai dengan 10 km di atas bumi, di dalam lumpur, dan di dalam laut. Jadi kita hidup berdampingan dengan bakteri. Bakteri mempunyai bentuk dasar yang bulat, batang, dan lengkung, tadi seperti yang gambar di depan tadi. Bentuk bakteri juga dapat dipengaruhi oleh umur dan syarat pertumbuhan tertentu. Jadi bakteri itu mengalami involusi, yaitu perubahan bentuk yang disebabkan oleh faktor makanan, suhu, dan lingkungan yang kurang menguntungkan. Jadi kalau misalnya bakteri tersebut dari tempat dingin kemudian menempel parasit pada hewan lain, dibawa ke tempat yang panas, maka bakteri tersebut akan berevolusi. Involusinya menyesuaikan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan tadi, sehingga supaya tetap bertahan hidup, dia harus beradaptasi dengan suhu dan lingkungannya. Selain itu dapat mengalami pleomorph, yaitu bentuk yang bermacam-macam dan teratur walaupun ditemukan pada syarat pertumbuhan yang sesuai. Umumnya bakteri berukuran 0,5 sampai 1 μ. Nah, ini pembesaran mikroskopnya sampai 1000 kali. Nah, kalau sudah belajar tentang bakteri, bagaimana tentang virus? Ini lagi tren sekali ya, kita perlu mempelajari virus itu seperti apa. Virus itu ukurannya sangat kecil sekali dan dapat melalui saringan. Jadi kalau Anda menyaring ampas makanan atau yang lainnya, virus tersebut masih lebih kecil dari partikel-partikel yang Anda saring ya. Jadi ukurannya sekitar 29 μ. Virus umumnya itu berukuran 0,01 sampai 0,1 μ. Nah, jadi kalau filternya seperti itu 29 μ, ukuran virus sendiri lebih kecil dari bakteri karena 0,01.
Virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa. Jadi kalau kita sentrifuge, virus itu tidak dapat diendapkan karena saking kecilnya. Untuk melihat virus diperlukan mikroskop berjenis elektron, ya. Sampai ini ukurannya harus jenis mikroskop elektron karena tidak sembarangan ya bisa melihat virus. Sifat-sifat virus yang penting antara lain, virus hanya mempunyai satu macam RNA atau DNA, ya. Jadi dia punya RNA tok atau DNA tok. Untuk reproduksinya hanya memerlukan asam nuklein saja, asam nukleat. Virus tidak dapat tumbuh atau membelah diri seperti mikroba lainnya. Ini karakteristik virus, ya, virus. Secara struktur dia hanya mempunyai DNA atau RNA saja, terdiri atas ekor dan kapsid. Kapsid itu badan ya. Sedangkan perbedaannya dengan sel membran mempunyai sitoplasma, ya, terdiri dari nukleus dan organel. Ini di sini kan ada organella ini. Ada eukariotik, ada nukleus, ada intinya dan organella di sini. Ini cara berkembang biaknya dengan memperoleh makanan di sini. Kalau DNA tidak. Kalau virus hanya berdasarkan nukleatnya saja. Cara bereproduksi. Kalau virus ini hanya dengan tubuh induknya saja atau hostnya, inangnya. Sedangkan kalau sel ini berdasarkan dari di mana jenis sel tersebut berada, apakah dia aseksual atau seksualnya membelah diri atau tidak, atau bereproduksi. Kode genetiknya, kalau virus bisa DNA atau RNA, sedangkan sel hanya DNA. Sedangkan virus itu tidak tumbuh, tidak berkembang biak, tidak menggunakan energi, tidak berespon terhadap lingkungan, tapi sangat berubah sesuai dengan waktunya. Nah, ini sel juga ya. Nah, ketika kita merasakan sakit, bagaimana kita mengetahui apakah penyakit kita itu disebabkan karena virus atau bakteri? Nah, ini ada perbedaannya. Virus adalah partikel di dalam tubuh manusia yang terdiri dari DNA atau RNA saja seperti tadi ya, dengan ada lapisan proteinnya. Virus ini lebih kecil daripada bakteria. Sedangkan kalau bakteria itu terdiri atas root, spiral, akar, spiral, dan spores. Ya, dia dapat ditemukan di dalam makanan yang kotor, di dalam tubuh kita, di dalam tubuh sel dan lain sebagainya. Nah, kalau virus ini susah, di mana-mana ada ya. Virus ini menyebabkan penyakit seperti common cold, sinus infeksi sinus, bronkitis akut, dan sedikit radang di tenggorokan. Sedangkan bakteria biasanya menyebabkan kalau di dalam streptococcus dalam tenggorokan kita ini akan menyebabkan inflamasi, simptomnya dengan gejala yang hampir mirip dengan penyebab viral infection. Antibiotik tidak bisa digunakan untuk membunuh virus. Hati-hati, tidak semua panas itu harus diberikan antibiotik. Harus dipastikan dulu apakah penyebabnya bakteri atau virus. Karena kalau virus ini akan pulih dengan istirahat yang cukup, dengan istirahat, dengan minum cairan. Tanda dan gejalanya juga akan disembuhkan berdasarkan pengobatannya berdasarkan tanda dan gejala. Jadi hati-hati, jangan menggunakan antibiotik. Sedangkan kalau bakteri, ya dia butuh antibiotik, butuh pengobatan untuk memulihkan kondisi Anda. Oke, itulah perbedaan antara virus dan bakteri. Nah, ini yang sudah saya sebabkan tadi. Bagaimana infeksi bakteri dan infeksi virus? Infeksi bakteri ini sifatnya lebih stabil. Jelas proses penyembuhannya dapat diatasi dengan antibiotik, menyerang hanya satu atau beberapa bagian tubuh. Tetapi kalau virus ini sifatnya mendadak. Makanya kenapa kalau corona itu bisa meninggal dalam 5 hari? Karena penyebabnya adalah virus. Mencegah infeksi virus dengan vaksin. Nah, mungkin di kemudian hari akan ada vaksin corona ya. Menyerang lebih dari satu area tubuh, sifatnya sistemik, jadi bisa masuk saluran pernafasan, kemudian dia masuk ke saluran kardiovaskuler, kemudian ke ginjal dan lain sebagainya, jadi menyebabkan kematian yang fatal.
Tahukah kamu hanya dari satu bakteri yang menyebabkan penyakit, sebagian yang lainnya bermanfaat. Sebaliknya, sebagian besar virus adalah penyebab penyakit. Jadi, di antara virus dan bakteri, yang paling menyebabkan penyakit adalah virus, sedangkan bakteri hanya 1% di antara semua jenis bakteri, karena ada bakteri baik. Bahkan virus pun dapat bisa menyerang bakteri. Oke. Nah, ini beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada cold, ya, ada bronchitis, yang ini tidak butuh antibiotik tentunya ya. Kalau batuk berdahak ini jelas bakteria, dia butuh antibiotik. Flu ini penyebabnya adalah virus, tidak butuh antibiotik. Radang tenggorokan ini bakteri, jelas antibiotik, ya. Kemudian nyeri menelan, ini bisa virus. Ada cairan di dalam telinga tengah ini juga virus, tidak butuh antibiotik. Traktus infeksi di dalam urinaria, infeksi saluran kemih, ini adalah penyebabnya bakteri, jadi butuh antibiotik. Nah, setelah memahami tentang virus dan bakteri, kita akan belajar mengenai jamur. Ya, di dalam dunia mikrobia, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Jamur merupakan jasad eukariotik yang berbentuk benang atau sel tunggal. Sel-sel jamur tidak berklorofil, jadi nggak ada yang namanya jamur itu berwarna hijau karena nggak punya hijau daun ya. Karena dia tersusun atas hitin dan belum ada diferensi jaringan. Jamur bersifat kemoorganoreterotrof karena memperoleh energi dari oksidasi senyawa organik. Jamur memerlukan oksigen untuk hidupnya. Jadi jamur itu ada di permukaan ya. Habitat tempat hidup jamur dapat di air maupun tanah, di permukaan air atau permukaan tanah. Cara hidupnya bebas atau bersimbiosis, bisa bebas, bisa menempel pada tempat yang lain, bisa bersifat saprofit ataupun parasit, menempel pada tanaman, hewan, dan manusia. Nah, ini pemeriksaan mikrobiologi klinik untuk memastikan keberadaan jamur tersebut. Ini untuk mikrobiologi klinik ataupun peranannya dalam seluruh tahapan asuhan, pelayanan medis berhubungan dengan tata laksana perawatan. Biasanya mikrobiologi klinik ini digunakan untuk mendiagnosa penyakit infeksi. Dilakukan tahap penapisan bersifat langsung, misalnya leptospirosis, lues dan lain sebagainya. Dibutuhkan ini ada jenis pengecatan, misalnya pengecatan difteri, bakteri tahan asam atau BTA, ya, pada tuberkulosis, leptospirosis pada gigitan tikus dan lain sebagainya, gas gangren, gonore, tetanus, sifilis, mikosis. Tahap diagnostik untuk memastikan apa harus di kultur tersebut. Pengelolaan penderita harus dimonitoring, diberikan tindak lanjut apakah antibiotik, pemeriksaan kultur dan tes resistensi. Screening donor darah, tes serologi, misalnya yang diperlukan pada penyakit sifilis, AIDS, malaria, demam tifoid, dan hepatitis. Nah, ini adalah cara penyerangan bakteri ke dalam tubuh kita. Jadi setiap orang itu mempunyai mekanisme pertahanan diri berupa sel beta. Ya, dibantu oleh sel, dia akan mengaktifasi sel T helper, ya, yang berfungsi sebagai antigen. Jadi kalau sel T helper ini membuat antibodi berikatan dengan antigen seperti lock and key. Ya, jadi dia setelah terbentuk lock and key, maka opsonization and faktor mediated pathog, dia akan memfagositosis. Nah, ini dengan cara menimbulkan suatu gejala inflamasi. Inflamasi adalah proses mekanisme pertahanan diri, apakah nanti bakterianya yang lisis atau muncul antibodi, respon antibodi. Nah, ini bisa menggunakan sel T helper ataupun CD4 helper, T killer ya. Bagaimana dengan penularan infeksinya? Nah, seperti saat ini, corona itu bereplikasi menjadi airborne melalui udara ya. Awalnya kan dia droplet saja, tapi dia berkembang biak di dalam udara. Maka infeksi yang dilepaskan melalui batuk atau bersin dan bicara dalam bentuk droplet dihirup oleh penjamu. Ya, ini misalnya selain corona ada campak, rubella, cacar air, scarlet fever. Ini sifatnya droplet atau airborne. Intestinal, ya. Penularan infeksi bisa bersifat intestinal. Pada sekret usus pasien,
tertelan penjamu sehat melalui jari-jari yang terinfeksi. Misalnya seorang ibu habis nyeboki anaknya yang kecil, kemudian dia cuci tangannya tidak bersih, kemudian memberikan makan ke anak yang lebih besar dengan menggunakan tangan, atau dia makan sendiri menggunakan tangan. Nah, sebaiknya dalam kondisi sakit jangan pernah makan menggunakan tangan, tapi menggunakan alat makan seperti sendok atau garpu. Ya, karena sekret usus tadi yang berisi infeksi, bisa infeksi bakteri atau apa tadi, bisa menempel di pakaian. Misalnya kita mencuci, kemudian menempel di tangan kita habis cebok tadi dan lain sebagainya. Contohnya penyakit yang bisa ditularkan melalui traktus intestinal adalah tifoid, disentri, dan kolera gas. GE juga bisa, gastroenteritis. Ini infeksi yang disebabkan karena kontak langsung, ditularkan langsung melalui kontak kulit. Contohnya impetigo, scabies. Kalau sekarang jarang ya orang yang menderita scabies. Nah, kebersihan dirinya sudah bagus. Gigitan serangga, infeksi yang ditularkan melalui gigitan serangga, melalui gigitan hewan tertentu. Misalnya malaria disebabkan karena nyamuk Anopheles. Gigitan anjing bisa menyebabkan rabies. Melalui darah contohnya darah atau produk darah yang terinfeksi. Makanya hati-hati dengan tenaga kesehatan, harus hati-hati dengan yang namanya hepatitis B, HIV, atau hepatitis C. Hati-hati, perlu perlindungan diri supaya tidak tertular melalui darah. Jalur kelamin ditularkan melalui kontak seksual, misalnya sifilis, gonore, HIV, herpes, dan sebagainya. Ini stage infeksi. Proses terjadinya infeksi tidak serta-merta, dia didahului oleh masa inkubasi. Masa inkubasi adalah antara masa di mana suatu respon yang timbul antara masa infeksi dengan timbul gejala pertama. Panjang masa inkubasi tergantung pada seberapa berat jenis virulensinya, waktu pembelahan agen, jumlah agennya, sistem imun host. Jadi kalau imunnya bagus, inkubasinya tidak akan terlalu lama. Masa prodromal, setelah inkubasi dia harus ada masa prodromal. Mulai terdapat gejala. Masanya lebih pendek 1-2 hari dengan gejala ringan, misalnya nyeri otot dan lain sebagainya. Yang ini diawali dengan mendahului penyakit. Kemudian tidak semua penyakit infeksi punya masa prodromal. Stage yang ketiga setelah prodromal, tadi kan pertama inkubasi, prodromal, masa sakit. Gejala sudah mulai muncul pada fase ini, mulai bersin-bersin dan lain sebagainya. Sistem imun sudah tidak dapat mengatasi patogen. Ini tandanya sistem imun kita sudah kalah, makanya muncul sakit. Masa decline atau gejala menurun, sistem imun atau obat-obatan dapat mengatasi penyakit. Setelah masuk obat-obatan, dia akan melawan dari fase tadi, sehingga respon imun seperti antibodi biasanya mencapai puncak pada fase ini. Masa konvalesen adalah pasien sudah pulih kembali dari penyakit. Dia mempunyai jaringan memperbaiki diri secara normal. Dengan masa konvalesen bergantung pada jumlah kerusakan patogen dan tempat infeksi. Nah, bagaimana tubuh kita mempertahankan diri terhadap infeksi? Tubuh kita sebenarnya mempunyai mekanisme pertahanan diri. Yang pertama di kulit, epitel saluran pencernaan dengan bakteri baik tadi, saluran pernapasan dengan silianya, saluran kemih. Mekanisme pertahanan non-imun. Sistem komplement terdiri dari protein plasma yang mengalami kaskade aktivasi saat dipicu antigen. Jadi, kita mempunyai protein plasma yang diaktifasi saat antigen itu masuk. Kita juga mempunyai neutrofil yang dia akan bermigrasi atau bergerak ke lokasi di mana masuknya kuman dan merusak mikroba dengan cara fagositosis. Jadi dia yang akan memfagositosis mikroba. Sel mononuklear atau makrofag, sel makrofag ini mampu memakan bakteri yang sudah diselubungi komponen komplement atau antibodi. Limfosit, kita mempunyai mekanisme pertahanan. Limfosit membunuh sel target tanpa stimulasi antigenik maupun antibodi. Interferon, sekelompok glikoprotein yang mencegah replikasi virus dalam sel penjaga dan proses inflamasi diri. Sedangkan itu yang non-imun, sekarang yang mekanisme pertahanan imun. Kita itu mempunyai imunitas humoral, ditandai dengan produksi antibodi dari limfosit B yang memiliki reseptor untuk mikroba yang menginvasi. Limfosit B tadi menghasilkan imunoglobulin M dan imunoglobulin A. Fungsi dari imunoglobulin sendiri adalah untuk bertanggung jawab terhadap infeksi akut atau pencegahan serangan lanjutan.
Nah, selain non imun sekarang imunitas seluler. Fungsi dari imunitas seluler ini adalah pemulihan infeksi virus atau infeksi jamur atau cacing bakteri, terdiri atas limfosite, sel T helper atau CD4. Nah, ini perbedaannya tadi. Dia akan membunuh sel infeksi dengan bantuan CD4 atau sel T helper. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemilihan antibiotik. Ingat, antibiotik hanya diberikan untuk jenis bakteri. Beta-laktam, satu jenis beta-laktam, antibiotik yang masuk dalam beta-laktam. Fungsinya adalah menghambat sintesis dinding sel peptidoglikan. Terdiri atas contohnya golongan penisilin, flucloxacillin. Ini lini pertama ya untuk Streptococcus aureus. Cephalosporin itu untuk gram positif ringan dan negatif lemah. Aminoglikosida, jadi selain beta-laktam ada jenis aminoglikosida. Ini bertujuan untuk menghambat sintesis protein dari tadi sel patogen. Contohnya adalah gentamisin, amikasin, dan netrimesin. Golongan yang ketiga antibiotik adalah selain beta-laktam dan aminoglikosida ada golongan quinolon. Ini berfungsi untuk mencegah DNA dengan pengaruh enzim. Jadi kan bakteri itu berkembang biak dengan DNA-nya. Jadi DNA-nya dihambat untuk tidak bereplikasi dengan enzimnya yang dipengaruhi. Contohnya ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin, dan norfloxacin. Golongan antibiotik yang keempat adalah golongan makrolida. Fungsinya menghambat sintesis protein. Jadi supaya tidak berkembang biak, sintesis proteinnya dihambat. Contohnya adalah eritromisin, azithromycin, clarithromycin. Golongan yang terakhir adalah golongan tetrasiklin. Ini tujuannya menghambat RNA ke ribosom sehingga menghambat sintesis protein. Protein ini sudah jarang digunakan ya. Contohnya adalah tetrasiklin, minosiklin, doksisiklin, dan oksitetrasiklin. Oke, seperti itu bagaimana mempelajari tentang mikroba dan parasitologi infeksi. Selamat mempelajari, semoga Anda tidak ngantuk dan semakin paham apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, silahkan dikerjakan LKM-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.